Rasa malas selalu datang ketika saya berusaha untuk menyelesaikan tugas yang ada, menyapu, mencuci piring, ngepel, atau bahkan menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang seharusnya saya selesaikan. Dan saat semangat mulai muncul, tiba-tiba ada notifikasi dari Instagram dan ada notifikasi dari TikTok. Dengan naifnya saya malah memberikan alasan kepada diri saya sendiri untuk membuka media sosial tersebut. Nyatanya, saya malah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial dan waktu yang sebenarnya bisa saya gunakan untuk menyelesaikan tugas sekarang sudah terbuang dengan sia-sia dan hari saya menjadi percuma. Jika kalian mengalami hal yang sama, tenang, solusi yang bisa kita aplikasikan itu tidak terlalu susah namun perlu sedikit penyesuaian pada perilaku kita sendiri, yaitu menyeimbangkan level dopamin. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh pada pembahasan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu dopamin. Menurut siloamhospital.com, dopamin adalah salah satu jenis neurotransmitter yang diproduksi tubuh dan digunakan oleh sistem saraf untuk mengirim pesan antar sel saraf. Itulah sebabnya hormon dopamin seringkali disebut juga dengan pembawa pesan kimia. Dopamin dibuat di otak melewati dua tahapan proses. Yang pertama, otak akan mengubah asam aminotirosin menjadi zat yang disebut dengan dopa. Dan yang kedua, zat dopa itulah yang nantinya akan diubah menjadi hormon dopamin. Hormon dopamin sangat berpengaruh pada suasana hati seseorang, karena hormon ini dapat meningkat ketika seseorang sedang berbelanja, mengonsumsi makanan lezat, atau melakukan aktivitas seksual. Sehingga, perasaan dan pikiran menjadi lebih senang dan bahagia. Banyak yang beranggapan kalau hormon dopamin adalah hormon-hormon yang membuat kita senang dan bahagia. Dan mari kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu aktivitas-aktivitas yang menaikkan level dopamin secara negatif. Aktivitas yang meningkatkan level dopamin secara negatif, menurut Anna Lembke dalam bukunya yang berjudul Dopamination, yang silakan teman-teman cek. Di sini saya mengutip kata beliau, yaitu bukan berarti kalau setiap yang kita konsumsi mengandung dopamin. Namun hal tersebut hanya mengaktifkan hormon dopamin yang ada di otak kita pada bagian brain reward pathway. Penelitian di dalam buku tersebut melibatkan tikus yang diletakkan dalam sebuah kotak. Tikus tersebut diberikan makanan dan zat tertentu, dan kemudian level dopamin yang ditimbulkan dari konsumsi makanan dan zat tersebut diukur. Hasilnya, jika tikus dalam kotak mengonsumsi coklat, itu dapat meningkatkan level dopamin mereka hingga 55%, dan seks sekitar 100%, nikotin sekitar 150%, dan jika tikus itu diberi kokain, itu akan meningkatkan level dopamin mereka hingga 225%. Sangat tinggi sekali. Amfetamin, yaitu zat aktif yang terkandung di dalam sabu-sabu, seperti yang teman-teman tahu, yang paling sering disalahgunakan meskipun kita tidak tahu bagaimana pembenar gunaannya, yaitu yang terkandung dalam sabu-sabu atau crystal meth, dan beberapa obat medis lainnya seperti Adderall, yang biasa digunakan untuk mengatasi pasien yang mengidap gangguan ADD atau Attention Deficit Disorder, dapat meningkatkan level dopamin mereka hingga 1000%. Dapat disimpulkan kalau satu hisapan sabu, Adderall, atau crystal meth itu sama dengan 10 kali orgasme. Enak banget anjing! Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pleasure and pain balance. Dalam buku Dopamination, Anna Lembke menjelaskan ada dua sisi yang terdapat pada mekanisme regulasi dopamin dalam tubuh kita, yaitu nomor satu, pleasure, atau rasa nikmat yang kita rasakan karena melakukan aktivitas tertentu seperti merokok, hubungan seksual, mengonsumsi zat tertentu seperti kokain dan amfetamin. Yang kedua yaitu pain atau rasa sakit, atau juga yang bisa disebut dengan rasa tidak enak, gelisah, khawatir, dan juga bisa secara sederhana kita simpulkan rasa pain ini atau rasa sakit itu sama dengan sakau. Agar teman-teman lebih mudah memahaminya, bayangkan sebuah ayunan yang memiliki dua sisi. Sebelah kiri ada rasa nikmat, yaitu pleasure. Di sebelah rasa nikmat ini ada coklat atau makanan manis lainnya, ada media sosial, gaming, pornografi, dan shopping. Di sebelah kiri ini ada beberapa hal tadi yang menimbulkan rasa bahagia karena menyentuh brain reward pathway dopamin kita. Dan di sebelah kanan ada pain side atau rasa sakit, yaitu seperti
sakau, badan bergetar, gelisah, cemas secara berlebihan, atau bahkan rasa sakit sesungguhnya seperti dipukul seseorang. Saat kita menikmati zat pemicu dopamin, kita akan merasakan rasa nikmat yang berarti kecenderungan sisi ayunan dopamin akan mengarah pada rasa pleasure side. Semakin cepat kita mengonsumsi zat tersebut, maka semakin cepat kita merasakan dopamine rush atau aliran dopamin yang secara cepat mengalir di dalam tubuh kita. Namun, karena tubuh manusia begitu kompleks dan mengagumkan, maka ada mekanisme lain yang akan terjadi saat kita dalam posisi tersebut. Seperti yang dijelaskan Anna Lembke, namun ada poin penting mengenai keseimbangan itu. Tubuh kita ingin tetap pada level yang seimbang dan tidak ingin selalu berada di sisi yang satu atau sisi lainnya terlalu lama. Setiap kali keseimbangan itu mengarah ke arah kenikmatan, maka tubuh akan dengan cepat menyeimbangkan level dopamin tersebut kembali ke level normal atau seimbang. Bahkan mekanisme itu tidak memerlukan kesadaran pikiran atau tindakan, bahkan niat kita. Dan itu hanya terjadi karena refleks alami dari tubuh manusia. Namun ada hal mengejutkan yang terjadi saat kita merasakan kenikmatan dari aktivitas yang memicu dopamin, yaitu semakin cepat peningkatan dopamin dari konsumsi zat atau aktivitas tertentu secara tidak normal, maka saat otak berusaha menyeimbangkan level dopamin kembali ke level seimbang atau standar, bukannya balik ke level normal, tapi malah dopamin level kita akan jatuh ke bawah level standar. Ini standar. Kalau kita naik secara tidak normal, seharusnya waktu kita naik itu akan turun secara normal ke level standar. Tapi kalau kita mengonsumsi zat pemicu dopamin secara negatif, maka turunnya itu bukan lagi balik ke level standar, tapi turunnya akan jauh di bawah standar. Dan disinilah Anna Lembke menyebut kondisi yang bernama rasa sakit atau pain side. Saat inilah kita akan merasakan bosan dan rasa sakit karena ada harga yang harus dibayar dari rasa nikmat dan euforia berlebihan yang kita rasakan sebelumnya. Semakin tinggi, ingat teman-teman, semakin tinggi spike dopamin, naiknya level dopamin kita itu semakin tinggi, semakin cepat dengan cara-cara yang negatif, maka semakin dalam pula jatuhnya atau crash dopamin yang akan kita rasakan nantinya hingga jauh di bawah level standar. Naik segini, turun, bukannya balik ke level standar, tapi malah jauh di bawah, bahkan bawah sini. Jatuhnya itu di bawah level standar. Ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama bagi tubuh kita untuk menyeimbangkannya kembali ke level normal. Dan saat proses penyeimbangan itulah biasanya kita akan merasakan rasa nagih, atau yang dalam bahasa Inggris disebut craving mode. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu neuroadaptasi. Seperti yang dikatakan Anna Lembke, kita semua pernah merasakan craving setelah merasakan rasa nikmat. Entah itu bungkus kedua keripik kentang atau sekedar mengklik link untuk ronde kedua video game. Itu adalah keadaan alami karena kita ingin mereka ulang atau ingin merasakan perasaan nikmat yang kita rasakan sebelumnya atau pengalaman itu untuk tetap bertahan. Tetap memakan keripik kentang, main game, atau melanjutkan menonton adalah solusi simpel akan masalah tersebut. Namun, ada masalah dengan cara itu. Dengan memaparkan diri kita pada stimulus dopamin yang sama secara terus-menerus, akan menyebabkan rasa nikmat yang dirasakan akan semakin melemah dan menjadi semakin singkat. Dan rasa sakit atau pain yang akan kita alami nantinya akan semakin kuat. Disebabkan oleh crash dopamin, ingat crash dopamin yang semakin dalam di bawah standar. Proses ini dinamakan oleh saintis neuroadaptasi. Dan akhirnya, ingat di sini, ini poin penting teman-teman. Untuk merasakan kenikmatan yang sama, kita membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Entah itu dalam bentuk jumlah, seperti lebih banyak batang rokok, dosis kokain atau amfetamin yang meningkat, atau repetisi pemakaian yang meningkat untuk mendapatkan rasa nikmat yang sama seperti terakhir kali kita memakai hal tersebut, memakai atau mengonsumsi zat tersebut. Anna Lembke menjelaskan kalau membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk merasakan rasa nikmat itu disebut dengan toleransi tubuh. Toleransi adalah faktor penting dalam perkembangan adiksi seseorang. Oke teman-teman, kita akan masuk ke poin nomor 4, yaitu sosial media menghancurkan level dopamin.
Sosial media telah merevolusi cara kita untuk saling terhubung dan saling berkomunikasi, dan ini menimbulkan kemudahan untuk menjaga komunikasi kita dengan orang lain secara online. Namun kemudahan kita dalam berinteraksi seperti jumlah likes, komen, dan share yang kita dapatkan dapat dengan mudah menyebabkan kecanduan. Dengan dihasilkannya dopamin, yaitu hormon yang dihubungkan dengan kenikmatan dan hadiah, mendukung interaksi sosial semacam ini dan menyebabkan perputaran setan tanpa henti. Akses, kuantitas, kemanjuran, dan hal mengagumkan yang ditawarkan sosial media dapat membuat seseorang menggunakannya secara berlebihan dan menyebabkan berbagai dampak pada kesehatan mental dan perilaku secara negatif. Hal-hal seperti akses, yaitu lebih mudah untuk menjadi kecanduan pada sesuatu jika hal tersebut mudah untuk didapatkan. So if we have easy access to our drug of choice, which we do with social media, then we're more likely to get addicted. Kuantitas, yaitu jumlah konten yang ada di media sosial itu tak terbatas. Quantity, right? So if you think about almost all traditional drugs and alcohol, I mean, typically, eventually you run out and you got to go out and get more. TikTok never runs out. Kemanjuran atau potency. If you look at potency, how do we make things more potency? We combine two drugs together, and that's exactly what social media has done. It's combined beautiful images with sex, with gaming, with gambling, with music, with flashing lights to make it all the more potent. Media sosial menggunakan algoritma dari AI, sudah tentu, sudah pasti, dan semua orang sudah tahu, yaitu kecerdasan buatan untuk mempersonalisasikan umpan berita dan terus belajar dari tindakan pengguna untuk menyarankan konten kepada pengguna, dan hal ini menciptakan pengalaman yang susah untuk ditolak. Kuantifikasi interaksi di media sosial seperti likes, views yang kita dapatkan memperkuat kecanduan dan memicu pelepasan dopamin yang sangat-sangat tinggi sehingga menimbulkan perasaan menyenangkan saat kita menggunakan media sosial. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan produk yang sangat adiktif yang dapat diakses oleh kebanyakan orang melalui kantong mereka. Paparan media sosial secara terus-menerus dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental, menyebabkan kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika teman-teman sudah mulai menyadari kalau teman-teman sering membandingkan diri dengan orang lain, berarti teman-teman sudah mengalami beberapa faktor dampak dari kecanduan media sosial. Masuk ke poin nomor 5, yaitu dampak media sosial pada kesehatan mental. Pada sistematik literatur review yang dilakukan pada 2020, yang nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi, dan juga beberapa sumber lainnya, dapat disimpulkan bahwa salah satu teori yang bisa menjelaskan fenomena ini adalah the displaced behavior theory, yang menunjukkan kalau adanya hubungan kesehatan mental pribadi seseorang dengan penggunaan media sosial. Menurut teori tersebut, orang yang menghabiskan lebih banyak waktunya dengan gaya hidup sedentari atau mageran dan menggunakan media sosial dengan berlebihan lebih mudah kecanduan media sosial dan memiliki lebih sedikit waktu untuk interaksi sosial dengan bertatap muka. Ternyata, berinteraksi dan tatap muka keduanya mampu membantu individu terlindungi dari candu media sosial. Jadi di sini disebutkan kalau orang-orang yang mageran itu lebih mudah terkena dampak dari penggunaan media sosial, apalagi kalau menggunakannya secara berlebihan, udah mager, media sosial, obesitas, ngudut, silent killer. Di sisi lain, teori ini juga menemukan bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi kesehatan mental dengan mempengaruhi cara orang melihat, memelihara hubungan sosial, dan berinteraksi dengan jaringan sosial mereka. Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai dampak media sosial dan diindikasikan bahwa penggunaan platform media sosial seperti Facebook dan media sosial lainnya seperti TikTok, Instagram, YouTube bahkan, menggunakan media tersebut dalam waktu lama berhubungan dengan tanda dan gejala negatif mental seperti depresi, kecemasan, dan stres. Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi kita dan memberikan tekanan untuk mengikuti stereotip tertentu yang sedang marak digandrungi dan keinginan untuk dilihat orang lain dan rasa ingin viral yang begitu tinggi. Oke, kita masuk ke poin nomor 6, yaitu teori random intermittent reward. The most powerful way to keep people doing a behavior, or an animal for that matter, is intermittent random reward, or random intermittent reward, that you don't know when you're going to hit the jackpot. So you're scrolling, and then you see something. Typically, it's very high, what, in nerd speak, we'd say signal to noise. So if you're reading some interesting things, this came out in the news, and then it's all of a sudden a riot, or
a person that is base jumping off a building, or for people that are scrolling looking at bodies or something like that, live bodies. Hopefully people aren't looking at dead bodies. But look, if something's very tragic, then that has this gravitational pull. Random intermittent reward adalah psikologi perilaku yang dikemukakan oleh seorang psikolog bernama B.F. Skinner pada awal abad ke-20. Skinner bereksperimen dengan prinsip yaitu reinforcement atau ganjaran, dan subjek penelitiannya adalah tikus dan merpati. Skinner membuat alat eksperimen sederhana yang sekarang dikenal sebagai Skinner Box. Jika tikus atau merpati tersebut menekan tombol atau menarik tuas, maka ada ganjaran positif yang akan mereka dapatkan, seperti makanan dan terkadang suara atau sinar cahaya. Skenario seperti ini hampir sama jika kita lihat dengan penggunaan media sosial dan video games. B.F. Skinner berpendapat bahwa manusia tidak jauh berbeda dalam segi perilaku. Baik hewan maupun manusia dapat dilatih untuk mengulangi perilaku mereka dengan memberikan hadiah atau hukuman dari tindakan mereka. Contohnya yaitu pelatih anjing akan melatih anjing mereka dengan memberikan hadiah jika anjing tersebut melakukan trik baru atau mematuhi apa yang mereka perintahkan. Atau melatih tikus dalam Skinner Box yang akan diberikan hadiah makanan jika mereka menarik tuas atau menekan tombol. Sama seperti saat kita semua dilatih untuk mengetuk dan menggeser layar handphone kita untuk mendapatkan hadiah digital seperti likes dan juga tags pada gambar kita, pengikut baru atau follower baru, level baru pada video game yang sedang kita mainkan, inbox baru di email, atau daftar hadiah yang bisa kita dapatkan. Itu jumlahnya sangat-sangat tak terbatas. Dan saat kita membuka handphone kita, terkadang kita tak akan tahu hadiah mana yang akan kita dapatkan pertama kali. Fakta mengejutkan yang Skinner temukan adalah cara terbaik untuk tikus lab untuk terus termotivasi melakukan tindakan menekan tombol secara berulang adalah dengan untuk memberikan hadiah tersebut secara acak. Tikus dan merpati pada lab Skinner menekan tombol lebih banyak dan berulang karena mereka tidak tahu kapan hadiah akan diberikan. Ini adalah cara yang jitu untuk membuat tikus dan merpati lab Skinner menjadi tetap bersemangat untuk menekan tombol dan menarik tuas secara berulang-ulang. Here you notice the animal wandering toward the pedal. When he first touches it, he gets no stimulation. It's not connected yet. Then one time he touches the pedal, it does turn on the stimulation. You can see the lights go on. Dan jika hadiah diberikan secara teratur, atau setiap aksi tikus dan merpati diberikan hadiah, mereka akan menjadi seperti cepat bosan. Dan prinsip yang dikemukakan Skinner ini sama dengan yang kita dapatkan saat kita menggunakan media sosial. Kita tak tahu kapan kita akan menemukan apa yang kita cari. Kita hanya scrolling, keliling-keliling, ngecek page YouTube atau akun Instagram. Dan terkadang, jujur saja, kita sering merasa bosan saat menggunakan media sosial itu. Namun, hanya dengan satu video lucu, satu meme, atau satu postingan yang menarik perhatian kita, maka kita akan terjebak dalam platform mereka selama berjam-jam. Sosial media memang dirancang untuk membuat kita kecanduan terhadap media mereka. Karena semakin lama kita bertahan, maka semakin mereka bisa merekomendasikan iklan produk yang diiklankan di platform mereka. And your eyes too can be beautiful when you use Maybelline. It's so easy. Lucky Strike. First again with Tobacco Men. What cigarette do you smoke, Doctor? Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Apalagi sekarang dengan fitur terbaru mereka seperti short video yang memberikan efek seperti mesin slot yang sering digunakan pada saat perjudian, di mana kita scroll terus tanpa henti, meskipun kita tahu kita sudah tidak menikmati hal tersebut. Namun seperti yang saya katakan tadi, hanya butuh satu video dari 1000 scroll itu, maka kita akan tetap bertahan di platform mereka. Seperti yang dikemukakan B.F. Skinner. Jangan beri hadiah secara terus-menerus. Berilah hadiah tersebut secara acak. Tiba-tiba kita mendapatkan jackpot, entah itu video lucu, sedih, atau marah. Dan itu cukup untuk membuat kita bertahan dan semangat kembali untuk scroll secara berulang di platform media sosial yang kita gunakan. Dan tanpa kita sadari, kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam dan hari kita terbuang secara percuma. Dan level dopamin kita rusak. Dan saat kita merasa kecewa, saat level dopamin kita itu sudah di bawah standar, di saat itulah media sosial hadir.
menjadi pahlawan, menawarkan kebahagiaan, level dopamin rush secara instan. Dan di saat itulah perputaran setan tanpa henti akan terjadi. Lesu, putus media sosial, sakau, gunakan media sosial, bahagia, diputus media sosial, lesu, sakau, dan perputaran setan tanpa henti dari penggunaan media sosial yang jelas-jelas menghancurkan level dopamin. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita membahas apa itu dopamin, kenapa dopamin sangat berpengaruh pada kecanduan media sosial, apa dampak penggunaan media sosial, dan hubungan media sosial dengan kesehatan mental seseorang, maka untuk mengurangi semua gejala itu, maka di sini saya sudah merangkum beberapa tips untuk menyeimbangkan level dopamin dan mengatasi kecanduan media sosial dari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Yaitu solusi nomor 1, tidur yang cukup. Andrew Huberman dalam podcastnya menyebutkan kalau tidur yang cukup setiap malam dapat membantu mengembalikan level dopamin kita pada tingkat yang normal atau standar dopamin baseline. Dan ini memungkinkan kita untuk bisa mengejar apa yang ingin kita capai atau bahkan mempertimbangkan untuk melakukan hal tersebut. Getting sufficient sleep each night literally restores your dopamine reserves. It allows dopamine to be present and for you to have a level of baseline dopamine that will allow you to even consider your goals in any kind of meaningful or reasonable way. Tips kedua yaitu latihan fisik. Kembali lagi, Andrew Huberman menjelaskan kalau latihan fisik, baik itu resistant training seperti latihan di gym atau kalistenik sederhana seperti pull up, push up, squat, atau latihan kardiovaskular atau kardio seperti lari, sprint, skipping, renang. Hal tersebut dapat meningkatkan level dopamin dalam tubuh kita. Movement, exercise of varying kinds. It could be resistance training, it could be cardiovascular training. That does increase levels of dopamine. Here we're not talking about achieving peaks in dopamine. Right? That could be accomplished through setting a personal record, a PR, or through sprints or heavy lifts, or learning some new dynamic movement. What we're really talking about here is getting into a regular exercise program of, if not every day, at least 5 days a week, a mixture of cardiovascular and resistance exercise. That we also know is known to elevate and maintain an elevated level of baseline dopamine. So it's not just about the euphoria you feel during or after exercise. It's also about the baseline level of dopamine that's achieved through regular movement and engaging in movement. And if you're asking how could that be, well, you already know the answer. The circuits in the brain and body that generate movement, not just goal seeking, but movement itself, as I mentioned earlier, that nigrostriatal pathway. And yes, that circuit is separate from the VTA nucleus accumbens to cortical circuit, the mesocortical circuit that we've mainly been focusing on today, but they interact. And so by engaging in regular movement, you ensure that you're maintaining elevated levels of baseline dopamine, which is what you want if you're going to be able to engage in any kind of motivated pursuit behavior of any kind. Tips ketiga yaitu kurangi waktu menggunakan media sosial. Saya tahu ini susah, berat, namun yang terkadang buruk bisa jadi baik untuk kesehatan kita. Dan salah satunya yaitu mengurangi penggunaan media sosial. Menurut Pew Research Center yang dimuat dalam artikel McLean Hospital, 69% orang dewasa dan 81% remaja di Amerika Serikat menggunakan media sosial. Ini menempatkan mereka pada kondisi di mana mudah terkena gejala kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi karena penggunaan media sosial tersebut. When you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it and you almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive compulsive behavior, like scrolling social media. The dopamine quickly wanes and then you find that you're just and we've all been there, you're scrolling, you're like, why am I doing this? This isn't that interesting. This isn't that interesting. Tips keempat, cara menyeimbangkan level dopamin yaitu hindari main handphone sebelum tidur. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan smartphone bisa merusak jadwal tidur seseorang. Hal ini disebabkan karena cahaya biru yang dihasilkan oleh layar tersebut mengganggu tubuh untuk beristirahat atau bahkan untuk merasa mengantuk. Dengan cara yaitu blue light atau cahaya biru memblok hormon yang menyebabkan kita mengantuk, yaitu hormon melatonin. Maka dari itu penting untuk kamu meletakkan smartphone di meja atau di sisi lain ruangan. Jika smartphone berada di luar jangkauan, godaan untuk melihat jadi berkurang.
Sebagai gantinya, kita bisa membangun kebiasaan lain seperti membaca buku sebelum tidur, duduk sejenak untuk merefleksikan apa yang salah, apa yang benar, apa yang bisa diperbaiki dari hari yang sudah kita jalani, dan apa yang bisa kita perbaiki untuk diri kita ke depannya dengan merefleksikan diri. Atau bahkan secara sederhana yaitu buat daftar tugas yang ingin kita lakukan besok hari. Jadi saat kita bangun, kita sudah ada seperti jangkar atau patokan kemana hari kita akan kita bawa. Solusi nomor 5, ini sangat-sangat unpopular atau opini yang mungkin tidak populer, biasakan merasa bosan. Menurut mayoclinichealthsystem.org, saat otak kita fokus pada aktivitas dengan intensitas tinggi, itu memakan energi yang lumayan banyak dan saat kita sudah selesai, maka badan kita akan kembali ke mode normal atau default state. Ini adalah hal yang normal dan cara otak untuk mengembalikan energi yang hilang. Menurut mayoclinichealthsystem.org, default state bisa juga diartikan sebagai mode istirahat, dan beberapa bagian otak yang saling terhubung sedang aktif pada saat ini. Dan inilah yang disebut sebagai default mode network. Saat orang berada di kondisi ini, banyak hal yang penting terjadi pada otak kita, seperti menggabungkan memori dan merefleksikan diri terhadap apa yang terjadi dan pelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut. Otak memainkan beberapa skenario yang dapat terjadi dan mengambil solusi dari skenario tersebut untuk bekal kita ke depannya. Pada saat inilah, otak kita berada pada mode kreatif dan dapat memberikan kita ide kreatif dan solusi atas masalah yang sedang kita alami. Jika teman-teman pernah merasakan saat ingin tidur, kita malah menemukan ide kreatif dan jadi susah untuk tidur. Hal itu dikarenakan otak kita sedang dalam mode istirahat dan bebas menghayal dan mengawang kemana-mana. Contoh lainnya, saat kita sedang mandi, tiba-tiba ide kreatif datang. Ini dikarenakan kita sedang dalam mode istirahat dan otak menjadi bebas dan ide-ide kreatif muncul keluar ke permukaan dan mengganggu mandi kita. Meskipun sejujurnya itu adalah hal yang positif, karena kita memberikan istirahat pada otak kita dan tidak selalu memberikan asupan informasi yang berlebihan. Dengan membiasakan merasa bosan, kita akan memberikan waktu istirahat pada otak dan dapat membantu menyeimbangkan level dopamin kita karena otak tak selalu dipaksa untuk mengolah informasi yang datang dan mendapatkan waktu istirahat yang seharusnya sudah kita berikan. Di saat inilah kita memiliki kesempatan untuk menggali sisi kreatif pada saat otak berada dalam default mode network. Setelah tadi kita membahas dan memahami kenapa dopamin berperan sangat besar dalam kecanduan media sosial dan kenapa kita bisa terjebak dalam media sosial selama berjam-jam tanpa kita sadari. Bahkan hanya butuh satu video dan hal tersebut menyebabkan kita menggunakan media sosial selama 6 jam lebih dan itu sangat-sangat buruk pada kesehatan mental kita. Dan saya harapkan semoga hal ini dapat membantu teman-teman dalam mengurangi penggunaan media sosial atau bahkan berhenti secara total kalau bisa. Ingat, sesuai kebutuhan. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa, ada yang pekerjaannya tergantung pada media sosial, ada yang tidak. Itu preferensi masing-masing, namun setidaknya dengan teman-teman sudah memahami kenapa hal tersebut bisa terjadi, kenapa kita bisa terjebak dalam media sosial selama berjam-jam dan kecanduan. Semoga teman-teman bisa, setidaknya teman-teman tahu apa yang bisa teman-teman harapkan dari menggunakan media sosial secara berlebihan dan dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut dan bagaimana cara mengurangi hal tersebut. Dampak yang saya rasakan dari mengurangi penggunaan media sosial dan memahami kalau dopamin berperan besar jika kita ingin mengurangi kecanduan atau bahkan waktu penggunaan media sosial. Dampak yang saya alami adalah nomor 1, fokus meningkat karena waktu yang sebelumnya saya gunakan untuk scroll media sosial akhirnya saya gunakan untuk hal lain yang lebih positif dan bisa memperbaiki diri saya, merawat fisik dengan olahraga, lari, kalistenik. Kalau nge-gym saya nggak punya uang untuk bayar member gym. Saya bisa baca buku sekarang karena saya tidak lagi fokus dan waktu fokus saya lebih meningkat karena tidak selalu memberikan asupan berlebihan dari media sosial. Dan juga saya belajar editing akhirnya dan membuat konten seperti yang teman-teman tonton sekarang ini. Meskipun masih buruk, namun I'm on my way to get myself a little bit better. Yang kedua adalah rasa malas berkurang. Yang ketiga adalah tentu saya lebih memahami bagaimana dan apa-apa saja yang menyebabkan dopamin crash, menyebabkan dopamin rush secara berlebihan, secara negatif, dan cara sehat dan alami untuk menyeimbangkan level dopamin.
Yang keempat, ide kreatif lebih mudah datang karena saya selalu dan setidaknya saya lebih berusaha untuk menyentuh default mode network dan tidak selalu fokus pada media sosial. Dan yang kelima yaitu menjadi manusia seutuhnya. Kenapa saya membahas menjadi manusia seutuhnya? Karena saya belakangan ini sudah menyelesaikan 2 buku dari filsuf stoikisme. Salah satunya Marcus Aurelius dan Seneca. Saya nggak tahu apakah Marcus Aurelius atau Seneca atau Epictetus yang mengatakan kalau beristirahatlah dalam dirimu sendiri. Yang berarti jangan menggantungkan dirimu, kebahagiaanmu, kepuasanmu pada hal eksternal. Hal yang di luar kendalimu, seperti media sosial. Karena prinsip utamanya yaitu hal tersebut tidak bisa kita kendalikan. Jika kau menggantungkan kebahagiaanmu pada hal eksternal, saat itu diputus, maka otomatis tidak akan merasakan bahagia dalam hidupmu. Jadi gantungkanlah kebahagiaanmu, kesedihanmu, kemarahanmu pada dirimu sendiri. Jangan berusaha untuk mengendalikan hal eksternal, jangan terlalu menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Bijak bos. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan like, komen, share jika merasa kalau video ini bermanfaat. Subscribe jika berkenan. Dislike juga kalau tidak suka. Dan seperti biasa, sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih.